Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Alan Syawandi, guru PABP SMP Negeri 3 Bogor yang akan bertindak sebagai observer. Dan saya Elis Krisnawati SPD, guru IPA SMP Negeri 3 Bogor, akan bertindak sebagai guru yang diobservasi. Dalam video ini kami akan menyajikan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Alan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elis, bagaimana kabarnya? Silakan. Ya, alhamdulillah Pak Alan sehat. Pak Alan gimana, sehat Pak Alan? Alhamdulillah. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa dibicarakan? Ya, ini Pak Alan, rencana saya menemui Pak Alan hari ini. Saya ingin membicarakan tentang kegiatan praobservasi untuk persiapan observasi di kelas saya nanti Pak Alan. Oh, oke, baik Ibu, kebetulan sekali ada beberapa hal yang harus saya ketahui sebelum observasi dilakukan. Kalau tidak salah, observasinya hari apa? Saya kebetulan di hari Jumat, insya Allah jam ke-1 ke-2. Berarti besok ya, hari Jumat besok ya? Insya Allah. Insya Allah, baik. Yang pertama yang harus saya ketahui dulu Ibu, tujuan pembelajarannya itu seperti apa? Jadi dalam pembelajaran nanti di dalam kelas ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah murid dapat mendeskripsikan tentang persilangan monohibrid dominansi penuh dengan benar ya. Kemudian yang kedua, murid dapat mempraktikkan dan membuktikan tentang rasio fenotip dan genotip dari persilangan monohibrid dominansi penuh. Kemudian yang ketiga, murid dapat membuat karya dari pemuliaan tanaman dari proses persilangan monohibrid. Seperti itu Pak Alan, ada 3 tujuan pembelajaran. Oke, baik. Tujuannya ada 3 ya Bu ya, dari persilangan seperti itu ya. Oke, kemudian Ibu, dari tujuan ini, kira-kira dari tujuan pembelajaran ini area apa sih yang mau Ibu kembangkan seperti itu? Ya. Baik Pak Alan, jadi rencananya saya itu akan mengembangkan area yang pertama adalah ingin meningkatkan pemahaman siswa murid-murid saya, yaitu tentang persilangan monohibrid, nanti penerapan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 ya. Kemudian yang berikutnya adalah ingin meningkatkan keterampilan dan nanti menemukan sendiri murid itu melalui praktik tentang bagaimana rasio fenotip dan genotip dari persilangan monohibrid. Nah, kemudian area pengembangan yang lainnya adalah murid diberikan proyek untuk membuat produk yang berbeda-beda sesuai dengan minat mereka gitu, tentang pemuliaan tanaman dengan menerapkan persilangan monohibrid tersebut. Baik. Jadi ada area-area yang dikembangkan, diantaranya kemampuan anak ya untuk bisa menyilangkan dan lain sebagainya. Ya. Nah, Ibu, dari misalkan area yang mau dikembangkan ini, kira-kira nih tujuannya kan sudah jelas. Area yang dikembangkan kan sudah jelas Bu ya, tadi Ibu sampaikan. Kira-kira Ibu punya strategi apa nih? Baik Pak Alan, saya akan coba nih menerapkan strategi ya. Yang pertama, saya akan menggunakan pendekatannya adalah pendekatan saintifik ya. Gitu. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, pembelajaran sosial emosional. Jadi saya akan menerapkan teknik stop di sana nanti ya, supaya anak-anak saya fokus gitu. Kemudian metode yang digunakan adalah inquiry. Jadi anak-anak menemukan sendiri rasio fenotip genotip dari praktik yang mereka kerjakan seperti itu. Lalu strategi yang lain juga melalui diskusi, diharapkan anak-anak itu terlibat aktif semua gitu Pak Alan, dan memiliki kepercayaan diri penuh pada saat nanti ada tugas presentasi kelompok di depan kelas seperti itu. Oke, baik Ibu, sudah sangat jelas sekali ya strategi yang sudah dipersiapkan oleh Ibu
diantaranya nanti bisa mengembangkan kepercayaan dirian murid seperti itu. Waktunya nanti dilakukan hari Jumat Bu ya, betul kalau tidak salah. Jadi insya Allah rencana di Jumat besok. Jumat besok, jam betul. 1 ke 2 itu Betul. ada di kelas 9I Pak. Oke, baik 9I ya Bu ya. 9I itu yang mau saya tanyakan. Ya. Baik Ibu, dari hasil praobservasi tadi ada beberapa catatan yang sudah saya dapatkan. Ternyata Ibu Elis tujuannya sudah sangat jelas sekali. Ini nanti tinggal tinggal pelaksanaannya. Kemudian area yang dikembangkannya juga cukup bagus, cukup luas. Ini bisa membantu mengembangkan murid-murid dalam pembelajaran persilangan ya, hibrida dan monohibrid. Kemudian strategi yang Ibu sampaikan kepada saya tadi juga sudah sangat baik sekali Ibu. Jadi semuanya sudah tercapai, tinggal nanti kita lihat di pelaksananya Ibu ya. Di observasinya. Iya, di observasi aslinya Bu ya. Baik. Terima kasih Ibu sudah mau berkomunikasi dengan saya. Mudah-mudahan nanti di observasi besok bisa berjalan lancar Bu ya. Amin. Ya. Pak Alan, alhamdulillah terima kasih nih saya sudah diberikan waktu untuk menyampaikan ke observasi. Mudah-mudahan observasinya bisa lancar. Betul, amin. Mudah-mudahan lancar Bu bisa ya. terlibat aktif semuanya. Betul, terima kasih Bu. Ya, kalau begitu saya izin pamit ya Pak Alan. Terima boleh kasih. Ibu. Assalamualaikum. Siap-siap besok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dibaui atau dicium seperti itu namanya penalti. Kalau yang susunan di dalam yang tidak bisa dilihat dari luar namanya apa? Penalti. Baik, good ya, terima kasih. Nah sekarang sebelum lanjut ke kegiatan selanjutnya, sekarang Ibu akan memberikan ice breathing dulu. Supaya kalian tidak mengantuk. Berdiri dulu semuanya. Ya, berdiri semua ya. Ya,
teknik stop ya supaya kalian bisa lebih fokus dalam belajar. Silakan ikuti arahan yang ada di video.
Alhamdulillah Ibu sehat, sehat-sehat, kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sekarang tujuannya kita bertemu sekarang adalah pasca operasi. Ibu nanti nah Ibu kira-kira tujuan kita kumpul dari setelah ngobrol ini. Tujuan kita, saya akan menyampaikan cara pembelajaran yang sudah saya lakukan di yang saya rasakan, kemudian hambatan dan kesulitan ditemukan tersebut. Kita bisa dapatkan ya nanti perasaan dan hambatan yang tadi. Sebelumnya saya ingin bertanya Ibu setelah ya baik Pak Alan, tolong ya, saya sudah kemudian yang kedua, ketika dalam proses KBR atau mengamati dan itu, jadi memang murid-murid saya. Oh gitu ya. Biasanya apa ketika belajar sendiri ya. Gurunya atau saya sendiri mungkin ada yang terlupa begitu menyampaikan, baik sampai ke kegiatan akhir. Murid juga saya khawatir merasa canggung karena ada ya rasanya tadi canggung, malu gitu ya, termasuk murid gitu ya Bu ya. Ketika ceritakan nggak ya. Atau ketika observasi yang saya pembelajaran ya, dia sudah melakukan mulai dari ya, dan kemudian langkah-langkah pembelajaran, kemudian Google Form gitu Pak. Apa namanya, area proses pembelajaran. Ya, betul tadi Bu rencana gitu kan, pembelajaran sesuai rencana. Kemudian tadi ada untuk area pengembangan. Kemarin kan Ibu bilang area pengembangannya adalah diferensiasi sama apa namanya PSE ya. Ibu sudah setelah saya melaksanakan saya merasa sudah tercapai, walaupun pada PSE karena baru menerapkan PSE kelas 9I masih ada, berarti kan sebenarnya belum fokus ya, mungkin harus berulang. Saya menerapkan diferensiasi konten dan banyak sekali dari mulai kemudian ketika presentasi itu kan apa namanya, kemudian toleransi dan bekerja sama juga. Tadi
sehingga anak-anak tuh masih ini apa sih gitu sampai tertawa ya Bu ya. Iya. Nah kira-kira itu hambatannya apa tuh Bu yang dialami? Baik. Hambatannya itu beberapa anak di kelas 9 ya suka ada iseng fokus, nah maka ada yang ternyata ini mau ngapain, mungkin akhirnya jadi senyum. Mungkin kelompok karena memang bukan di laboratorium sehingga kan tempat duduk ya, nah itu membutuhkan waktu juga seperti itu. Pembelajaran baru, kemudian masih iseng, kemudian belum familiar, itu kan dari ibu sendiri ada nggak hambatan dari ibu sendiri dalam proses pelaksanaan pembelajaran kemarin? Diri sepertinya memang membutuhkan mulai dari waktu menyiapkan standby di dalam kelas gitu ya, proyektornya, kemudian harus sudah cukup ya karena kan ada beberapa yang harus memang diantisipasi sebelumnya seperti itu. Katanya ada wifi tapi tetap kuota kita seperti itu. Nah ada nggak rencana apa yang tadi ibu katakan dalam kegiatan apa alternatif yang akan saya lakukan lebih awal mempersiapkan kelasnya sudah disetting kalau memang itu yang saya juga harus cek kuota personal termasuk anak-anak juga, siapa tahu bisa memberikan lumayan ya. Luar biasa. Terus proyektor tadi ya memang ada beberapa rencana ya. Nah, nanti kan pembelajaran ini akan ibu lakukan ya. Ibu juga tadi sudah apa namanya seperti nanti kira-kira ibu akan kapan nih mulai mengatasi hambatan-hambatan tersebut ya. Insya Allah. Jadi minggu depan ya, di kelas berikutnya saya insya Allah akan mempersiapkan karena praktek tentang listrik dinamis. Nah itu memang harus memudahkan. Dia harus setting tempat terlebih dahulu. Ya, baik, saya juga kemarin sudah observasi. Lalu mengungkapkan dengan sejujur-jujurnya, tadi ibu juga sudah apa namanya mengetahui ibu akan melakukannya kapan, sudah ibu katakan seperti itu. Jadi apa yang bisa ibu simpulkan untuk teman ini? Ya baik Pak Alan, jadi ternyata saya memperoleh sekali banyak. Saya apa yang sudah saya lakukan dan masalah-masalah yang saya hadapi pada saat pembelajaran, solusi-solusi alternatif untuk masalah-masalah yang saya temukan dan untuk di kelas selanjutnya gitu, atau pada materi-materi IPA selanjutnya. Ya, tadi ibu sudah menginfokan banyak sekali. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini, fase observasi ini bisa nanti kebaikan
pengembangan pembelajaran berikutnya. Terima kasih.